نوينا التعليم والتعلم والتذكير والتذكر والإبادة والاستفادة والنفع والانتفاع أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى وليسر بذلك قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق الواجبات علينا خصوصا الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد بن شيخ أبي بكر بن سالم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Inda qawlihi ta'ala afa'ayina bil khalqil awal ay lam na'i bihi fala na'aya bil i'adati wajaba nuzul azab alal jami'i fala yadiku sadruka min kufri Quraisyin bika. Afa'ayina ana ta mongko nyatakake sapa kita bil khalqil awwali kelawan kedadenan awal ailam na'ya tegese ora nyatakake sapa kita bihi kelawan khalqil awal fala na'ya mongko ora nyatakake sapa apa nak Aziza ya'juzu lemah maksudnya lemah. Afa ayina ana ta mongko ora mampu sapa ingsun Allah bil khalqil awali kelawan dadekake kedadean kang awal ai lam na'ya tegese ora apes ora lemah sapa kita bihi kelawan khalqil awal fala na'ya mongko ora lemah sapa kita bil i'adati kelawan balikake. Lah wong kita ini menciptakan saja mampu, tidak capek. Jadi ayah itu artinya capek. Lemah atau tidak mampu atau capek. Jadi kalau kita menciptakan pertama kali saja kami Allah tidak capek apalagi cuman mengembalikan. Asale ada, mati terus dikembalikan lagi ya lebih mudah. Jadi pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Apakah kami Allah merasa capek dengan menjadikan pertama? Tidak. Bagaimana bisa merasa susah dengan mengembalikannya lagi? Lah wong menciptakan pertama kali saja tidak capek, apalagi hanya sekedar mengembalikan lagi. Maksudnya begitu.
balhum balik utawi wong akeh fi labsin iku ing dalam kemamangan min khalqin jadidin saking kedadenan kang anyar wa huwa utawi khalqin jadid al ba'tsu iku bangkit kembali. Tapi memang mereka selalu ragu-ragu apakah ada bangkit kembali setelah mati itu. Mereka masih ragu-ragu, tidak yakin. Orang-orang kafir itu tidak yakin kalau setelah mati akan dibangkitkan kembali. Walaqad khalaqna lan yektine teman-teman nyiptakake sapa ingsun Allah al insana ing menungso wa na'lamu lan weruh sapa kita halun iku hal bitaqdiri nahnu kelawan ngira-ngirake nahnu wa nahnu na'lamu asale ngono asale ana kata wa nahnu na'lamu hale utawi kita na'lamu iku ngerti sapa kita wa laqad khalaqna al insana wa na'lamu keadaannya Allah mengetahui ma masdariyah ma ing apa kang tuwaswisu tahdusu terjadi bihi kelawan ma alba zaidah auli ta'diyah wa dhamir bihi kelawan menungso ad-dhamir utawi dhamir lil insani maring menungso bihi kelawan menungso. Dan kami ingsun Allah mengetahui apa yang akan terjadi dengannya. Tuwaswisu tahdusu nafsuhu ya, tuwaswisu ini kerentek ya, tuwaswisu kerentek bukan tahdusu tuhadisu berarti ya. Tuwaswisu yakni tuhadisu berbicara nafsuhu opo atine insan. Ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Jadi aku yang menciptakan manusia, aku juga mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dibicarakan oleh hatinya. Kita ini berbicara lewat hati pun Allah mengetahui. Wa nahnu lan utawi ingsun Allah aqrabu iku luwih parek ilaihi maring menungso. Parek bil ilmi kelawan ngeweruhi min hablil warid saking hablil warid. Hablil warid itu urat yang ada di dalam leher manusia. Ada yang namanya hablil warid. Ada urat yang di leher. Al-idhafa lil bayan. Wal waridani utawi waridani irqani iku jalur itu apa namanya urat dua. Urat loro bisof hatayil unuki yang dalam sekitar lorone hulu. Jadi di sini ini ada dua urat yang dinamakan hablul warid. Jadi Allah itu dekat sekali kepada kita. Artinya dekat itu bukan Allahnya yang dekat, tapi Allah sangat mengetahui kepada kita sampai-sampai dikatakan, diistilahkan saking dekatnya itu di dalam hablil warid. Nah ini kadang-kadang disalahartikan oleh orang-orang yang tidak mengerti, dijadikan alasan bahwa pangeran itu ya manunggal. Gusti Allah itu ya manunggal, akrab, lebih dekat daripada hablil warid. Berarti Allah itu ya di dalam tubuh kita. Lebih dekat daripada hablil warid. Lebih dekat. Iki hablil warid saja sudah dekat. Allah lebih dekat lagi. Ya berarti di dalam tubuh kita. Sehingga ada paham manunggaling kawula
Gusti. Jadi Gusti Allah itu manunggal dengan kita. Ya kita ya Allah, Allah ya kita. Wah repot ini. Ya, Sesi Jenar tidak ada, yang ada Allah. Ya itu akhirnya jadinya yang ada Allah. Ya saya Allah, ya Allah ya saya. Repot ini. Karena salah mengartikan Al-Quran. Jadi hablil warid di sini cuman kiasan. Saking taunya Allah SWT kepada kita sampai dikatakan Allah itu dekat sekali dengan kita, melebihi kedekatan dari urat nadi yang ada di leher kita. Saking dekat. Maksudnya al-ilmu, mengetahui. Allah mengetahui kita. Allah mengetahui kita. Itu istilah saja. Iz mansubatun uzkur, iz naliko, ya talakko ketemu, ya khudu ngalap, wayas budu lan tetep, al mutalakiyani sopo wong kang ketemu karone, al malakani tegese malaikat loro, al muwakkalani kang den wakil kang den dadekake wakil karone, bil insani kelawan menungso, ma ing barang ya'malu kang amal sapa menungso hu ing man, anil yamini saking tengen, wa anis shimali lan saking kiwa, minhu saking menungso, qaidun lungguh iku lungguh sapa malaikat. Ai qaidani tegese lungguh karone, wa huwa mubtadaun, wa huwa utawi kalimat iku mubtadaun mubtada, khabaruhu utawi khabari mubtada iku ma barang qablahu kang sadurunge qaidun utawi lungguh, qaidun utawi lungguh. Id yatalaqqa adalah khabar muqaddam. Id yatalaqqa nalika iku ketemu al mutalaqiyani sapa malaikat loro, anil yamini wa anis shimali, wa anil yamini saking tengen, wa anis shimali lan saking kiwa, qaidun utawi linggih. Ma yalfadu, jadi manusia itu dilengkapi oleh dua malaikat, malaikat kanan dan malaikat kiri. Id yatalaqqal mutalaqiyan, id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qaid. Ketika kedua malaikat itu bertemu di dalam tubuh manusia, bertemu di dalam tubuh manusia kanan dan kiri, di mana dua malaikat tersebut duduk di kiri kanan dan duduk di kiri kita. Namanya malaikat hafadzah yang menjaga manusia. Terus tugasnya apa? Ini mayal fidu, ora terlafatkan min qaulin sanging ucapan illa ladaihi kejaba iku ing dalam sandinge menungso raqibun utawi kang jaga, atidun kang hadir, wa kullun minhuma bimaknal musanna, utawi saben-saben siji minhuma sanging karone iku bimaknal musanna kelawan makna musanna. Jadi raqibun itu artinya juga dua orang, atidun itu juga dua malaikat. Raqib ya dua, atid ya dua. Ada raqib, ada atid. Raqib niku maknane hafid, atid maknane hadir. Jadi dua-duanya malaikat ini yang menjaga dan juga selalu hadir. Kalau seumpama tidak ada malaikat ini, kita ketika tidur pasti sudah dirubung semut. Umpamanya tidak ada malaikat ini, kita tidur sudah dirubung semut. Tapi nyatanya kita kalau tidur aman, tidak ada semut yang karena kita dijaga oleh malaikat. Kalau tidak percaya orang mati biarkan, jangan dikasih liun, dihabisi sama semut. Tidak lama semut moro karena sudah tidak ada malaikatnya. Tapi kalau masih hidup ada malaikatnya, maka semut tidak bisa mendekat. Walaupun kita tidak sadar, kita tidur.
tapi semut tidak ada yang datang. Dajjal kalau sudah mati nggak didatangi semut. Untungnya nih sore ambene dikai liun, jadi semut tidak bisa naik. Coba nanti ke liun ini, nanti ke liun, munggah semutnya. Dirubung semut itu orang mati. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala welase kepada manusia. Manusia dilengkapi dengan 2 malaikat. Tidak terucap ucapan kecuali dicatat. Apalagi perbuatan, ucapan dicatat. Apalagi perbuatan. Ada catatannya semua. Illa raqibun atid. Wajaat lan teko sakaratul mauti apa sakaratul maut. Ghamarat ghamratuhu tegese ghamrah. Kejadian yang luar biasanya kematian, wasyiddatul lan nemene mati. Bil haqqi kelawan hak. Jadi sakaratul maut itu hak. Orang yang mau meninggal akan merasakan yang namanya sakarat. Min amril akhirati saking urusan akhirat hatta yara sehingga ningali ing amr al mungkiru sapa wong kang mungkir la maring akhirat ayanan kali terang wa huwa utawi amrul akhirah nafsus siddah iku awak dhewene kerupekan. Jadi kalau sudah sakarat, orang itu akan bisa melihat urusan-urusan akhirat. Barzah kelihatan, alam akhirat kelihatan, surga neraka kelihatan. Orang yang ingkar pasti akan kaget. Ternyata ada. Ketika sakarat sudah mau meninggal, itu dia bisa melihat umurul akhirah, urusan-urusan akhirat. Lah, orang yang ingkar, yang tidak percaya dengan urusan akhirat saat itu pasti kaget. Lah, kagetnya itu menjadikan kesusahan tersendiri. Nafsus siddah akan menjadikan kesusahan tersendiri. Beda dengan orang yang yakin dengan urusan akhirat, dia sudah siap. Begitu dia lihat, ini toh yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Masya Allah, tidak kaget, dia malah senang karena yakin akan mendapatkan ikram, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena balasan dari keyakinannya, sehingga senang dia. Alhamdulillah, ternyata benar ya, barzah itu ada ketika mau meninggal. Ya Allah, wajaat lan teko apa sakaratul maut bil haqqi kelawan kebenaran. Jadi yang dimaksud bil haqqi itu bukan benar tapi kebenaran. Kebenaran apa? Umurul akhirah, urusan-urusan akhirat akan datang ketika sakaratul maut. Zalika utawi mengkono kematian ai al mautu tegese kematian makunta ora ono sapa sira minhu saking kematian tahidu iku melayu sapa sira tahrobu tegese melayu sapa sira wa tabza'u lan wedi sapa sira. Tidak ada jalan untuk lari. Kematian enggak bisa lari kita. Kalau sudah datang kita enggak mungkin untuk lari. Ma dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha lan den sebul fisuri ing dalem sangkakala ing dalem trompete lil ba'dzi krana bangkit dari kubur. Dzalika utawi mengkono tiupan ayaumun nafhi tegese dinane tiupan yaumul wa'id iku dina yang dijanjikan, dina yang penuh dengan ancaman,
ancaman lil kufari kaduwe pira-pira wong kafir bil adzabi kelawan siksa. Nanti setelah kiamat rampung mati kabeh, manusia dibangkitkan kembali, kemudian malaikat Israfil diperintah untuk meniup trompetnya. Tanda ruh-ruh kembali ke jasad masing-masing, manusia akan kembali hidup lagi. Lah di sini tiupan ini merupakan tiupan ancaman. Tiupan ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang kafir akan merasakan siksaan. Untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah dari. Salimna, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan jauh dari su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga iman kita. Amin. Wa ja'at lan teko fihi ing dalem dina kullu nafsin sapa saben-saben menungso mina ilal mahsyari maring mahsyar ma'aha iku sumertane nafsun saikun utawi wong kang utawi malaikat kang giring malakun tegese malaikat yasuku kang giring sapa malaikat ha ing kullu nafsin ilahi maring mahsyar wa syahid lan malaikat kang nyekseni. Setiap manusia akan dikawal oleh malaikat, digiring satu persatu, dikumpulkan di ora-ora mahsyar. Di samping dia menggiring manusia, malaikat tersebut juga akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Setiap manusia. Ono saikun wa syahid. Setiap manusia akan ada yang menggiring dan ada yang bersaksi. Malaikat yang dengan tugas menggiring juga tugasnya nyekseni. Ya syahad tegese nyekseni sama malaikat alaiha ing atase kullu nafsin bi amaliha kelawan amali kullu nafsin wa huwa utawi syahid al aidi iku pira-pira tangan wal arjul lan pira-pira sikil wa ghairi halan saliyane kabeh wa yuqalu lan den ucapake lil kafiri kedue kafir laqad kunta yaktine teman-teman ana sapa sira fid dunya ing dalam dunya fi ghaflatin ing dalam kelalaian min hadza saking iki annazili kang temurun bika kelawan sira al yauma ing dalam dina iki fakasyafna mongko kami buka sapa ingsun Allah angka sange sira ghita aka ing tutupane sira azalna tegese ngilangaken sapa ingsun Allah ghaflataka ing kelalaian sira bima kelawan barang tu syahidu kang nyekseni sapa sira hu ing ma'al yauma ing dalam iki dina. Allah berfirman pada orang kafir, "Hei orang kafir, dulu kamu sudah lupa kepadaku. Dulu kamu sudah melupakan hari ini. Di saat ini semuanya kami buka. Di saat ini kamu akan tersadar bahwa kamu sekarang harus berhadapan dengan siksa. Fabasorukal yauma fabasoruka mongko utawi peningal sira al yauma ing dalam dina iki hadidun iku cetha." Nah, sekarang mata kamu menjadi jelas. Dulu kamu ragu-ragu, dulu kamu lalai, sekarang kamu akan lihat sendiri dengan jelas. Kejadian yang akan datang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Supaya tidak ada alasan bagi kita nanti di akhirat untuk mengatakan, "Kula mboten ngertos Gusti." Lah wis tak critakno. Ndek ngono ning Quran lah ya wis tak critakno. Kita tidak bisa ngotot untuk mengatakan kula mboten ngertos. Nyatane wis tak critakno. Belum terjadi, wis dicritakno saiki. Ya, ini belum terjadi, nanti di akhirat sudah diceritakan oleh Quran sekarang. Ini loh besok ini makalahnya. Saat percakapan-percakapannya ditunjukkan supaya lebih jelas.
Bukan hanya dicerangkan besok itu bakal begini, enggak, sampai percakapan antara Allah dengan orang kafir. Hei wong kafir, dek mono kamu begini, sekarang kamu lihat, sekarang semuanya terbuka, matamu sekarang bisa cetha melihat. Itu firman Allah. Hadun tegese cetha, tudriku bisa ningali sapa sira bihi kelawan mata maing barang angkar takang ingkar sapa sira hu ing ma fid dunya ing dalam dunya. Semua yang kamu ingkari di dunia sekarang kamu bisa lihat dengan jelas. Itu loh surga, itu loh neraka, ini orang-orang mahsyar, itu jembatan, itu timbangan, semua cetha. Dulu kamu tidak percaya, sekarang menjadi jelas. Ini ayat ditujukan kepada orang kafir, orang yang tidak percaya. Wa qala lan ngucap qorinuhu, apa korin itu malaikat yang menyertai, itu namanya korin. Ya, setiap orang itu diberi oleh Allah, dilengkapi, setiap manusia dilengkapi oleh Allah dengan korin, malaikat. Al malaku tegese malaikat, al muwakkalu kang den wakilake bi kelawan menungso. Malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menjaga manusia, malakul muwakkal yang diberi tugas untuk menjaga. Itu namanya korin. Kemudian korinnya mengatakan, hadza utawi iki iku ma barang kang ai allazi tegese barang kang ladaya ing dalam sanding ingsun atidun iku hadirun hadir. Gusti Allah niki sing kula catet jare malaikate niki lho ingkang riyen kula catet. Ditunjukkan kepada korinnya yang akan menyerahkan laporan. Jadi satu persatu akan menghadap Allah, kemudian korinnya akan menyerahkan catatannya. Fayuqalu mengkoden ucapake limalikin maring malik alqiya. Malik ini malaikat Malik. Alqiya nguncalaken sapa sira fi jahannama ing dalam neraka jahannam. Ai alqi au alqiyan wa bihi qara al hasan wa abdilatin nun alifan. Asale itu alqiyan, kemudian nunnya itu diganti dengan alif. Alqiyan nguncalno tenan sapa sira, diganti dengan alif alqiya. Alqiyan fi jahannam, nguncalno tenan sapa sira fi jahannam ing dalam neraka jahannam kula kafarin sekabehane pira-pira wong kafir anidin kang muanid, anidin kang angas, mereka orang-orang kafir masukkan ke neraka. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mu'anidin kan angas. Apa ya angas itu ya? Tidak percaya lil hakim maring kebenaran. Lah iya nek kabeh-kabeh ngaji terus ngiseni neraka sapa? Lah ngono iku jenenge angas. Omongan angas ya gitu. Nek kabeh-kabeh do ngaji kok sing ngebeki neraka sapa? Ada omongan kayak gitu tuh, saya diceritani mbah saya dulu, orang-orang PKI itu kalau ngomong itu gitu. Nek ana wong Islam pada berangkat ngaji, lah iya nek kabeh-kabeh ngaji kok sing mlebu neraka sapa. Itu omongan angas namanya. Omongan orang tidak percaya dengan neraka. Seakan-akan tidak ada neraka, itu tidak ada. Ada lagi yang kiai bawa tasbih, jarene apa? Ngitung apa Pak? Ngitung apa saya? Ngitung apa sampean? Akhirnya kiai ini mangkel ya jawabannya enak, ngitung mbahmu sing ning rokok.
Lah foto-foto angas ya dibales angas sisan. Yo ngitung mbah-mbahmu sing ning neraka iku. Mesisan. Wong nggo tasbih jare ngitung apa. Saking angase itu namanya mu'anid. Anid bahasa Arabnya anid, angas, omongannya tidak enak. Saking nggak percayane dengan, nah orang-orang seperti itu nanti akan dimasukkan ke neraka al-qiya fi jahannama kulla kafarin anid. Manna'in kang nyegah lil khairi maring kebagusan. Mereka selalu mencegah kebaikan. Kazakati zakaya zakat, mu'tadin kang kelewat batas, zalimin tegese zalim, muribin kang mamang. Sifate kafir itu satu omongane angas, dua tidak mau berbuat baik, tiga selalu berbuat zalim, empat murib mereka ragu-ragu dengan akhirat. Itu sifatnya orang-orang kafarin, orang-orang kufar, orang-orang kafir. Syakin bidinihi alladzi ja'ala ma'allahi alladzi rupane wong kang ja'ala ndadekake sapa alladzi ma'allahi sumertene Allah ilahan ing pangeran akhara kang liya. Ada lagi, kalau tadi kufar yang ingkar dengan ba'as, kadhe pangeran memang. Orang-orang komunis tidak punya Tuhan, tidak yakin dengan akhirat. Ada lagi orang yang lain, yaitu yang punya Tuhan selain Allah. Agama apapun selain Islam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Selain Islam, yang menjadikan Tuhan selain Allah itu akan masuk juga di neraka jahanam. Ini Quran, nggak usah tegang, nggak usah ragu-ragu. Lu jari ini nggak usah cari-cari, Quran aja. Kita yakin dengan Al-Quran saja. Katanya semua agama benar, seorang benar-benaran, si Quran ini rumah. Selain Islam akan dimasukkan neraka jahanam. Mubtadaun, yani mubtada jadi mubtada alladzi itu jadi mubtada. Dhammu makna syarti kang masuk maknane syarat. La khabaruhu fa'al qiya mongko nguncalaken sira ing alladzi fil azabi ing dalam azab asyadidi kang nemen. Nah ini dikongkon nguncalno sisan sing alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Orang yang menyembah selain Allah juga harus menerima keputusan yang sama, harus dilemparkan ke siksa yang berat. Tafsiruhu mithlu ma taqaddam utawi tafsirane ayat ya mithlu ma taqaddam sepadane barang kang wis kliwat. Qala qarinuhu, qala ngucap qarinu beda lagi, ini bukan qarin malaikat tapi asyaitonu setan. Koncone dhewe. Ya, temannya lagi. Jadi ada qarin malaikat, ada qarin setan. Qarin itu yang menyertai. Ya, yang menyertai bisa malaikat, maksudnya itu malaikat ya ada, setiap orang itu punya malaikat, ada korinnya malaikat, ada juga korin yang teman. Nah, orang Islam tidak duwe korin setan tidak punya. Lah orang kafir kan korinnya setan, berteman dengan setan. Wa qala qarinuhu, wa qala lan ngucap qarinuhu sapa koncone kafir, asyaitonu tegese setan. Rabbana do pangeran kami, ma'adghaitu ora nyasarake sapa ingsun hu ing wong. Adlaltu tegese nyasarake sapa ingsun hu ing wong. Walakin tetapi nekana ono sapa kafir iku fi dhalalin ing dalam kesasar, ba'idin kang ado. Pada autuhu ngajak sapa ingsun hu ing kafir, fastajaba mongko ngijabahi sapa kafir li maring ingsun.
Jadi jangan salahkan aku ya Allah. Aku tidak pernah membuat mereka tersesat. Aku cuma ngajak tok. Ngono yo gelem yo aja salahke aku to Allah. Ya Allah, aku tidak pernah membuat mereka tersesat. Aku cuma ngajak tok. Lu ngono iki gelem ya. Ora tak seret yo ora. Nek gak gelem ya wis, nek gelem ya jangan nyalakan saya, saya cuma ngajak, ndak maksa. Lah kalau saya maksa, lah itu saya salah. Setane ngomong ngono, lepas tangan gitu loh. Ndak mau tanggung jawab. Setane mau lepas tangan. Maaf ya Allah, jangan salahkan aku. Aku tidak pernah membuat mereka tersesat. Aku cuma ngajak tok. Lah dek melu ya wis tok. Setane ngajak guyon nih. Subhanallah, podo-podo mlebu neraka nih padahal. Sama-sama di neraka. Waqala ngucap sapa kafir huwa ya se kafir adgha nyasarake sapa setan ni ing ingsun biduaihi kelawan ngajake setan lima ing ingsun. Ya dia itu salah ya Allah. Dia ngajak itu sudah salah. Itu cara bal-balan offset. Sudah melanggar dia. Kenapa dia ngajak saya? Si protes, wong kafire protes. Dia itu telah menyesatkan saya. Qala ta'ala. Akhirnya Gusti Allah dawuh. Qala dawuh sapa Allah ta'ala, la tahtasimu. Ora sado tukaran. Wis demul bun rokone kok tukaran lapo to ya? La tahtasimu, ora sado tukaran sapa sira kabeh. Ladaya ing dalem sanding ingsun. Ai mayan fa tegese ora manfaat apa al-khisamu tukaran hauna ing dalem kene panggonan. Wis ora manfaat, wis kono rasakno. Wong padha salahe kok tukaran barang lapo. Ya jadi setane aku gak salah aku Gusti. Lha opo kowe sing salah kok tukaran. Allah bilang la tahtasimu. Jangan wakot kodam tuh lan teman-teman dhisikake sapa ingsun ilaikum maring sira kabeh fid dunya ing dalam dunya bil wa'idi kelawan siksa kelawan apa ancaman bil azabi kelawan siksa bil akhirat ing dalam akhirat. Wis tak kandhane kowe iki bakal ning akhirat iki ana siksa tapi kamu malah tidak percaya. Laulam tu'minu lamun ora iman sapa sira wala buddha itu bil azabi bil akhirah lau lam tu'minu lamun ora iman sapa sira kabeh wala buddha lan ora kena ora minhu sangking siksa. Ya piye meneh wong kamu wis dikandhani tapi kamu ndak iman, kamu ndak percaya. Wis akeh sing kandhan-kandhan kan wis akeh, padha menungsane wis kandhan-kandhan. Tapi kamu ndak percaya. Mayu baddalu ora den ganti, yughayyaru tegese den ganti alqaulu apa ucapan ladaya ing dalam sanding ingsun bidzalika ing dalam mengkono-mengkono matkur. Ini ucapan tidak akan saya ganti kata Allah. Ini ucapan akan terjadi nanti di akhirat. Mayu baddalu ora den ganti. Wa ma analan ora ana utawi ingsun iku bizallamin kelawan wong kang zalim lil abidi maring kawula. Ingsun Allah bukanlah zat yang zalim. Sudah tak ingatkan, sudah banyak kiai, sudah banyak pengajian. Bahkan saya wajibkan kepada kiai untuk ngaji. Saya wajibkan kepada kiai untuk berdakwah supaya sampai dakwah itu kepada kalian, tapi kalian tidak percaya. Jadi bukan salahnya kami, bukan salahnya aku Allah, tapi salahmu sendiri. Kamu malah lebih percaya kepada syaitan. Kamu lebih percaya dengan iblis. Sudah ada kurang banter apa lagi pengajian? Hah? Wis ana speakere. Mosok dak krungu. Nah, ya sudah. Kita sudah melaksanakan kewajiban. Seperti yang telah kita sampaikan di tafsir Yasin. Yaitu sawaun alaihim
A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tafsirnya kan 3. Kenapa kok kita ini masih berdakwah? Kenapa kok kita ini masih ngaji? Padahal mereka orang-orang yang tidak beriman sama saja diberi dakwah, tidak diberi dakwah sama saja, mereka tidak akan iman. Terus apa tujuannya kita berdakwah? 3. Pertama, supaya kita dapat pahala. Kedua, apabila turun azab kita aman, kita tidak akan kena. Ketiga, supaya mereka nanti di akhirat tidak ada alasan ketika harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bisa mau beralasan, tidak tahu bagaimana. Setiap Sabtu ada pengajian, masa kamu tidak dengar? Bukan hanya setiap sebulan sekali, seminggu sekali. Mosok tidak kerungu. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Ya memang etak-etak kamu tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Jadi tidak ada alasan. Wah, tidak dengar. Wah, pakai speaker tidak dengar. Buantere kayak ngono speaker ya. Masa tidak dengar? Tidak ada alasan. Jadi kita di sini ada 3 manfaatnya. 1, untuk menggugurkan kewajiban. 2, untuk kalau seumpama sampai turun azab kita selamat. Yang ketiga, di akhirat nanti tidak ada tuntutan, tidak bisa berargumentasi mereka-mereka yang tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Lah ini di dalam Al-Qur'an dikatakan, aku tidak zalim. Sudah tak wajibkan ustadz kiai-kiai itu tak wajibkan untuk berdakwah. Bukan hanya sunnah dakwah itu, wajib. Ya, wajib bagi orang yang ngerti ilmu itu wajib. Berarti seperti saya ini wajib ngaji. Bukan hanya sunnah. Diwajibkan oleh Allah SWT. Kemudian ma yubaddalul qaul ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid wa u'adzibuhum mongko ngazab sapa ingsun hum ing wong akeh bi ghairi jurmin kelawan tanpa dosa. Gusti Allah kok dosa ya tidak mungkin dosa. Aku azab mereka tanpa, bukan berarti Gusti Allah nek ngazab mereka terus dosa. Tidak zalim. Gusti Allah iki tidak zalim. Wa dzallam bi ma'na zi zulmin liqauli la zulmal yaum, tidak ada kezaliman hari ini. Yauma nasibu zallam, yauma ing dalam dina nakulu ngucap sapa ingsun Allah bin nuni wal ya, yaqulu bisa, nakulu bisa. Li jahannama maring neraka jahannam, hal imtalati ana ta wis kebak sapa sira? Istifham tahqiqin, istifham tahqiq liwa'dihi maring janjine Allah bimil iha kelawan ngebain neraka. Gusti Allah itu janji neraka mau dibeki. Mau takok, Gusti Allah takok, piye neraka wis kebak urung? Sudah penuh belum? Jawabane fatakulu mongko jawab sapa neraka apa neraka bi suratil istifham kasual hal min mazid ana to saking tambahan, apa masih ada tambahan ya Rob? Masih ada yang kosong ini. Kata nerakanya jawabannya penak. Apa jek ono tambahane to gini. Gini tesih wonten sing kosong-kosong nih. Ya Allah, sak pira jembare neraka. Sebesar apa neraka ini? Insyaallah. Gusti Allah alim talati wis. Belum Gusti, apa masih ada tambahan? Masih cukup ini. La asau tegese ora nyukupi ghairu ma saliyane barang intalaat bihi imtalatu bihi aikot imtalatu. Jadi kot imtalatu teman-teman kebek sapa ingsun. Oh gitu. La asa tegese ora cukup sapa ingsun ghairu ma saliyane barang kang imtalatu kebek sapa ingsun bi kelawan ma aikot imtalatu tegese teman-teman kebak sapa ingsun. Jadi Gusti Allah takut, apakah sudah penuh? Nah, terus nerakane tanya, apakah masih ada tambahan?
Ini wis kebek Gusti, mosok sik ana nambah meneh. Karepe gitu, karepe. Qadin talatu, teman-teman kebek sapa ingsun. Wa uzlifatil jannatu lan den siapake apa swarga fazu kuribat tegese den cedhakake apa swarga lil muttaqin kedue den cedhakake lil muttaqin kedue pira-pira wong kang muttaqin apane makanan tempate ghairu baidin ora ado minhum saking wong mukmin. Fayarauna mongko ningali sapa wong akeh wong mukmin ha ing swarga. Wa uzlifat yakni kuribat. Wa uzlifat yakni kuribat dan cedhakake. Swarga itu didekatkan oleh Allah SWT kepada orang muttaqin. Sehingga orang-orang muttaqin bisa melihat dengan jelas. Wa yuqalu lan ucapaken lahum maring muttaqin hadza utawi iki swarga iku ma barang tu aduna kang den janjekake sapa sira kabeh bil ya boleh bitak tu adun boleh wal ya lan ya boleh bil ya tu adun bil ya yu adun wa yubaddalu lan den ganti minal muttaqin dan saking lafaz muttaqin qauluhu apa dawuhe Allah li kulli awabin tegese kadue saben-saben wong kang bali rajain tegese bali ila taatillahi maring taat kepada Gusti Allah. Artinya apa? Memang manusia sifatnya sering lupa dan sering salah sehingga dianjurkan oleh Allah untuk kembali lagi. Sehingga dikatakan di sini swarga itu bagi orang muttaqin. Orang muttaqin itu yang mana? Awwab, orang yang suka kembali. Jadi bukan berarti orang itu yang sudah baik terus. Karena orang baik terus tidak ada. Suatu saat dia pasti akan berbuat salah lagi. Sehingga Allah berfirman, likulli awwabin. Awwab itu artinya kembali. Kembali, awwab kan wazan segot mubalaghah. Berarti dia sering kembali. Sering kembali berarti ya sering salah gitu loh. Sering salah balik lagi, salah balik lagi, salah balik lagi. Itulah yang dikatakan awwab. Artinya manusia kalau sudah yang namanya menungso ini ora iso apik terus ora iso. Ya sing ngono iki cuma nabi tok maksum. Kalau nabi maksum memang dijaga, tidak mungkin berbuat salah. Selain nabi tidak bisa, ya mesti salah. Nah, cuman jangan putus asa, kembali lagi, salah, balik lagi, salah, balik lagi. Jangan ditumpuk-tumpuk, terus gampangnya balik wisaan tuwek ae. Ya nek balik tuwek, durung tuwek mati. Kita tidak tahu, kalau mati, kalau kebelete mati itu tidak ada kebelete. Nek mati kebelete enak, aduh kebelet mati aku, tak siap-siap aja. Tidak ada kebelet, moro-moro geledak ngono ya ono iki. Makanya jangan menunggu kapan. Begitu kita berbuat salah, balik. Buat salah, balik lagi. Buat salah, balik lagi. Terus begitu. Jangan putus asa. Alah, paling-paling aku yang maksiat meneh. Jangan bilang begitu. Ya, walaupun nanti maksiat meneh, ya saiki ya cok, ngenteni sesuk, balik saiki. Paling-paling besok ya tak lakonin neh. Ya baik cilek kalau lakoni ya balik meneh. Sehingga Allah tidak mengatakan taib tapi dikatakan awwab. Nah, kalau taib kan sekali tok tobat. Nah ini tidak awwab, berarti sering salah balik neh, sering salah balik, salah balik terus. Karena Allah memang maha welas, itulah manusia. Mesti ngono mahalul khata' wan nis ya yo ngene salah yo ngene lali. Jadi orang yang baik adalah orang yang selalu kembali raja ila taatillah hafizin yakni kang jogo apa hafizin tegese jogo li hududihi maring had-hadnya Allah. Batasan-batasannya Allah itu dijaga. Walaupun benci mbek wong ya benci, ning ya aja sampai kelewat batas sampai mateni wong ya jangan.
Ya umpamane rasan-rasan ngono ya wis wajar lah. Ning ojo sampai kelewat batas. Apa sampai mateni ojo. Jadi dia selalu menjaga batasan-batasan. Dosane ya cilik-cilik, ojo sampai nemen-nemen sampai jangan sampai kan saking bencine sampai membunuh orang, jangan. Jadi harus dijaga batasannya. Pacaran itu zina aja. Batasnya ono. Terus pacaran tok ae wis dosa cilik. Ojo nemen-nemen sampai berbuat zina. Nah ini dibatasi. Ada batasan tertentu sehingga dikatakan hafiz. Wong mutakin itu masih ada batas. Masih menjaga batasan-batasan tersebut. Ya Homer misalnya, ya nemen-nemen sampai narkoba. Ya Homer marilah mari balik. Ojo sampai terus sampai narkoba aja. Ada batasan. Rasan-rasan ngono ae wis ojo nemen-nemen sampai mata ini nyantet ojo. Itu kebablasan misalnya. Ada batasannya. Paling poles ngrasani. Kok rasa-rasa aku benci kayak si pol-pole wis rasa-rasane. Ojo terus nang dukun, santet ojo. Itu namanya mutakin. Mutakin itu sing njogo batasan, masih menjaga. Lah kalau sampai kau lewat itu ya berarti bukan mutakin lagi sudah. Ya sudah asin, orang yang maksiat fasik, dia orang fasik sudah. Kalau sudah sampai kelewat dari batas, itu hafiz, yang menjaga li hududi. Siapa dia man iku wong rupane wong khosya kang wedi sapa man ar-rahmana ing Allah bil ghaibi kelawan sendirian, yani khafahu tegese wedi Allah walam yara senajan orang ningali Gusti Allah wajah lan teka sapa wong bigal ben kelawan ati muni ben kang bali mugbilin kang madhep ala taati ing atase taat Allah wa yuqalu lan ucapaken lil muttaqina maring pira-pira wong muttaqin udkhulu malbu sira kabeh ing swarga bisalamin kelawan selamat ai salimin tegese selamat mingkuli makhufin saking semua perkara yang menakutkan au ma salamin ai salimu tegese selamat kabeh wa dukhulu malbu kabeh zalikal yaumul ladzi hasala fi dukhul yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di dalam apa? Surga semua yang diinginkan dan ditambahi oleh Allah tambahan-tambahan ziyada ala ma amilu wa talabu. Umpamane jaluke iku jaluk apa gitu ditambahi oleh Allah. Ya, ditambahi oleh Allah ladaina mazid, si ono tambahane. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga semua, anak cucu ila yaumil qiyamah, tidak ada yang masuk neraka, semuanya selamat dunia, selamat di akhirat. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka Subhanallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.